Hai guys, semoga kalian baik-baik saja ya, karena hari ini kita bakal bahas sebuah panti asuhan di tengah hutan yang menyimpan rahasia kelam. Siap-siap, karena cerita ini brutal, penuh twist dan gak bakal kamu duga endingnya. Cerita berawal di sebuah rumah. Malam itu Isa bersama adiknya Thomas. Tanpa banyak bicara, Isa langsung membunuh ayahnya sendiri. Tindakan itu bukan tanpa alasan. Sejak ibu mereka meninggal, Isa jadi korban kekerasan hampir setiap hari. Rasa takut yang selama ini dipendam perlahan berubah menjadi dendam. Dan malam itu, semuanya meledak. Tubuh pria tua itu tergeletak tak bernyawa. Yang tersisa dari ibunya hanyalah sebuah kalung tua pemberian terakhirnya sebelum ia pergi selamanya. Keesokan harinya, Isa mengajak Thomas pergi dari rumah. Katanya mau melarikan diri ke rumah nenek mereka. Tapi diam-diam, Isa membawa Thomas ke tempat lain. Hingga di tengah perjalanan, Thomas mulai curiga dan sadar kakaknya berbohong. Lantas, ia langsung memberontak keluar dari mobil dan kabur masuk ke dalam hutan. Isa yang panik langsung menyusul, tapi malang kehilangan jejak. Karena cemas, Isa terus mencari adiknya sampai malam. Di tengah gelapnya hutan, Isa melihat sosok melintas sambil menyeret tas besar. Gerakannya berat seperti menarik tubuh manusia, tapi anehnya sosok itu menghilang di balik pohon. Dan tiba-tiba, oh my god, sosok itu pelontos seperti tuyul. Isa yang nyundul bebatuan langsung pingsan dan mulai bermimpi. Dalam mimpinya, ia berjalan menuju ke sebuah pintu putih. Di balik pintu itu ada lukisan. Lukisan seorang gadis berdiri terpenjara. Tak jauh dari situ tampak songgok mayat di atas ranjang. Begitu sadar, Isa melihat cahaya lampu di kejauhan. Karena penasaran, ia berjalan ke arah sumber cahaya. Dan ternyata lampu itu berasal dari rumah besar yang sunyi di tengah hutan. Dari kejauhan, Isa melihat seseorang di loteng. Dan pintu utamanya terbuka. Ia pun masuk berniat minta bantuan. Tapi begitu masuk, suasana terasa aneh. Di dinding rumah itu penuh dengan gambar-gambar tak biasa yang bikin merinding. Tiba-tiba seseorang melintas cepat di sampingnya. Isa mengira itu adiknya. Lantas ia langsung mengejar naik ke lantai 2. Tetapi di atas, ia malah menemukan lukisan Dewi Bulan yang wajahnya begitu menyeramkan, seperti menatap langsung ke arahnya. Tepat saat itu terdengar suara mengerikan dari balik pintu putih, dan pintu itu persis seperti di dalam mimpinya. Penasaran, lantas ia pun mendekat. Isa yang kaget langsung turun ke lantai 1. Di sana ia bertemu dengan beberapa suster, dan ternyata bangunan ini sebuah panti asuhan. Dan pria yang sempat mengejutkannya tadi bernama Gabriel, pembantu di panti asuhan itu. Apa? Sister Helena, kita mo natatakot. Para suster pun heran melihat kedatangan Isa dan bertanya, kenapa dia bisa sampai ke tempat ini? Lantas Isa menjelaskan kalau dia sedang mencari adik laki-lakinya yang hilang di hutan. Mendengar itu, Suster Marga mengajaknya ke salah satu kamar. Di dalam kamar itu ada banyak anak-anak dan di antara mereka Isa menemukan Thomas. Tapi adiknya tampak linglung. Tapi meskipun begitu, Isa bersyukur para suster menemukan Thomas di hutan dan membawanya ke tempat yang aman. Suster Marga juga menawarkan Isa untuk menginap malam ini dan Isa pun setuju. Lagi pula tidak ada tempat lain di tengah hutan selain panti asuhan ini. Lantas Isa pun diantar ke kamarnya. Di tengah malam, Thomas yang tertidur terbangun karena mendengar suara cakaran kuku dari plafon. Merasa takut, ia langsung berdoa. Saat melihat Thomas yang berdoa, seorang bocah menenangkan Thomas. Katanya tempat ini aman, tidak ada yang perlu ditakutkan. Selesai berdoa, Thomas pun merasa lebih tenang dan kembali tidur. Astagfirullah. Tiba-tiba seekor setan muncul di lubang plafon, menatap Thomas dengan wajah mengerikan. Di tempat lain, polisi bernama Frederick menemukan mayat ayah Isa di rumahnya sendiri. Penemuan itu berawal dari laporan kantor yang curiga karena sang ayah tidak masuk kerja. Setelah penyelidikan awal, polisi langsung mencurigai Isa sebagai pelaku. Apalagi ia dan adiknya mendadak menghilang. Alhasil dilakukan pencarian. Kailangan natin sila mahanap. Kami nang bahala dyan sa mga plato.
Singkat cerita, setelah makan siang, Isa melihat seorang anak bermain sendirian di gudang. Karena penasaran, Isa mengambil mainan jadul itu dan ia melihat mayat pria. Sontak, Isa kaget, tapi ia memilih diam, mungkin mengira itu bagian dari mainan bodoh. Lantas ia pun pergi menemui Suster Marga. Begitu di luar, Isa berbicara dengan Suster Marga. Isa mengutarakan niatnya untuk tinggal lebih lama di panti asuhan ini. Sebagai buruan polisi, panti ini tampak seperti tempat persembunyian yang sempurna. Dan Suster Marga pun tidak curiga. Tanpa banyak tanya, ia langsung mengizinkan Isa tinggal lebih lama. Bahkan, Isa diajak berkeliling melihat-lihat panti asuhan. Saat melewati sebuah pintu putih, Isa yang penasaran dan bertanya soal kamar itu. Suster Trining menjelaskan bahwa itu kamarnya Bunda Mirasol, ketua para suster di tempat ini. Dan katanya lagi, beliau tak pernah keluar dari kamarnya kecuali pas mau boker. Lantas Isa pun diberi peringatan jangan mendekati kamar itu. Sementara di luar, anak-anak panti main kejar-kejaran. Thomas pun dipaksa jadi pengejarnya. Tapi yang bikin merinding, pengejar dalam permainan itu disebut sebagai Bunda Mirasol, yang digambarkan sosok hantu menyeramkan yang katanya sering berkeliaran di panti asuhan. Beberapa anak langsung menolak ikut bermain karena sepertinya mereka pernah melihat sosok Bunda Mirasol itu secara langsung. Ketika malam tiba, Isa memperingatkan Thomas agar tidak menceritakan pembunuhan itu pada siapapun. Katanya mereka sudah cukup aman tinggal dan bersembunyi di panti asuhan ini. Sebenarnya Thomas tidak senang karena dia sering dibully. Akan tetapi kakaknya terus memaksanya bersabar. Dan ketika Isa kembali ke kamar dan bersiap mau tidur, tiba-tiba Astagfirullah. Isa melihat hantu ayahnya sendiri. Tapi ternyata itu hanyalah mimpi. Keesokan harinya, Thomas mendengar suara seseorang bersenandung. Penasaran, ia mengikuti sumber suara itu dan tanpa sengaja ia melihat Suster Helena ternyata tidak punya rambut. Thomas langsung ketahuan dan dituduh mengintip. Sebagai hukuman, rambutnya digunduli. Sementara di sisi lain, Isa yang mau mencuci kembali melihat sosok hantu. Sosok itu seram berdiri diam menatap ke arahnya. Namun Isa mencoba mengabaikannya, mengira itu ilusi optik. Tiba-tiba suara benda pecah terdengar di lantai 2. Spontan Isa ke sana dan rupanya yang jatuh tadi sebuah patung. Anehnya, suster yang menjatuhkannya justru dihukum berjalan di atas pecahan itu. Usut punya usut, patung itu merupakan representasi Lilith, istri pertama Adam. Para suster di panti ini tampak menghormati atau mungkin menyembah sosok itu. Merasa ajaran mereka melenceng, lantas Isa pun mulai curiga. Di tengah malam, ia diam-diam keluar dari kamar, berniat mencari tahu tentang panti asuhan ini. Dimulai dari lukisan Dewi Bulan yang sempat ia lihat tempo hari. Astagfirullah. Tiba-tiba muncul mata di lukisan itu. Sontak Isa terkejut. Tapi saat mendengar suara langkah mendekat, ia buru-buru kembali ke kamarnya. Sementara itu, Thomas kembali menjadi sasaran pembulian. Ia dipaksa mencuri cangcut milik para suster. Paripe, si pembuli berjanji akan berhenti mengganggunya jika Thomas menuruti permintaannya. Merasa tidak punya pilihan lain, Thomas pun menurut. Lantas ia pun diberikan lilin dan segera pergi sendirian. Sesampainya di bak cucian di dapur, tiba-tiba Astagfirullah, dari pintu gudang muncul tangan hitam panjang, kukunya mencuat seperti cakar setan. Thomas yang melihat itu langsung mundur. Untung saja ia ditemukan Suster Helena tepat waktu.
Singkat cerita, semua anak panti langsung dikumpulkan di aula malam itu juga. Suasana begitu tegang karena mereka dipaksa mengaku siapa yang melanggar aturan jam malam yang sudah ditentukan. Pada akhirnya, terungkap Paripe lah dalangnya. Dialah yang menyuruh Thomas mencuri cangcut suster di dapur. Tapi ternyata, ini bukan pertama kalinya. Paripe memang sering menyuruh anak-anak lain melakukan hal menjijikan dari mencuri kutang sampai melubangi sabun batangan. Dirasa kelakuannya sudah keterlaluan, lantas suster Helena berbisik ke Suster Marga, minta supaya anak nakal itu dikasih makan ke junjungan mereka daripada membawa pengaruh buruk bagi anak-anak lainnya. Mendengar itu, Suster Marga mengangguk pelan. Keesokan paginya, Isa bertanya kepada Thomas tentang kejadian semalam. Namun anehnya Thomas mendadak sakit kepala, tak mau mengganggu, lantas Isa membiarkan adiknya beristirahat. Saat makan siang, suasana mendadak hening ketika Suster Marga mengumumkan Paripe akan diadopsi sebuah keluarga. Mendengar kabar itu, Paripe langsung senang, mengira hidup barunya akan segera dimulai. Tapi Gabriel justru tampak gelisah karena dia tahu anak-anak yang diadopsi dari panti ini tidak pernah benar-benar pergi. namin na nagturo sa amin paano gawin niya. Bago namatay ng mama. Tak lama kemudian, Thomas dipanggil Suster Marga. Ia ditanyai soal sosok yang dilihatnya semalam. Dengan tenang, Suster Marga bilang kalau itu bukan hantu, melainkan malaikat pelindung. Karena katanya sosok itu tidak jahat, justru sosok itu sudah lama menjaga tempat ini. Lalu dengan suara pelan, Suster Marga menyuruh Thomas untuk tidak menceritakan ke siapapun tentang hal ini. Dahil mga anghel. Di malam hari, Isa kembali mencari tahu rahasia di panti asuhan itu. Tanpa sengaja, ia menemukan tombol tersembunyi di lukisan Dewi Bulan. Ternyata lukisan itu pintu rahasia. Saat melihat ada orang, Isa spontan bersembunyi di baliknya. Dari celah kecil, ia mengintip di mana para suster terlihat masuk ke kamar anak-anak untuk membawa Paripe keluar. Dari wajah mereka, terlihat serius seperti akan melakukan ritual. Lantas, Paripe dipakaikan topeng seram dan dibawa menuju ke kamar Bunda Mirasol untuk pamitan kepada beliau. Namun sesampainya di kamar itu, tiba-tiba pintu kamar langsung dikunci dari luar. Sementara itu, Isa bisa melihat jelas Suster Marga memegang senjata api sambil berdoa kepada Lilith berulang-ulang. Bawiin ang trono. Tagawasak ng mga Sementara itu, Paripe mulai berjalan perlahan menuju sosok Bunda Mirasol yang terlihat terbaring. alikabok. Astagfirullah, rupanya Paripe bukan diadopsi, tapi dikasih makan ke setan. Dan lebih gelo lagi, sosok menyeramkan itulah yang selama ini disembar para suster. Di saat bersamaan, Isa mendengar suara seram semakin mendekat dari dalam ruangan tempat ia bersembunyi. Lalu tiba-tiba, untung Gabriel langsung membawa Isa keluar dari ruang rahasia. Jalan itu ternyata tembus sampai ke gudang. Saat Isa bertanya apa yang sebenarnya terjadi, tapi Gabriel tidak menjawab. Ia hanya diam ketakutan, lalu menunjuk ke arah lukisan, kemudian pergi tanpa penjelasan. Gabriel! Pwede ba tayo mag-usap? Kailangan na natin umalis dito. Keesokan harinya, Isa memberitahu adiknya bahwa mereka harus segera pergi dari tempat itu. Ada sesuatu yang dirasa tidak beres di panti asuhan ini. Tapi di saat itu, Thomas menolak pergi. Dan anehnya pula, dia membuat topeng persembahan untuk dirinya sendiri. Belum sempat berbuat banyak, tiba-tiba Isa dipanggil Suster Marga. Walang iwanan. Andito lang pala kayo. May maganas. Di lantai atas, Suster Marga akhirnya mengungkap fakta dari kalung yang Isa kenakan. Ia membuka foto lama dan memperlihatkan kalung itu persis seperti yang dikenakan oleh ketua Lilim, sekte sesat pemuja Lilith. Dan yang lebih gelo lagi, ketua mereka rupanya ibu angkat Isa sendiri. Isa ternyata cuma anak yatim yang dulu diselamatkan, dan karena alasan simpati, dia dibawa kabur dan dibesarkan jauh dari lingkaran sekte. Kini, Suster Marga menganggap waktunya sudah tiba. Ia ingin Isa kembali dan bergabung bersama mereka karena katanya ada sesuatu yang spesial di dalam dirinya. Namun bukannya menurut, Isa justru menghantam kepala botas Suster Marga dengan benda. Isa segera melarikan diri dan bersembunyi di balik lukisan Dewi Bulan, tempat rahasia yang sebelumnya ia temukan. Terdengar jelas langkah kaki suster yang mulai berdatangan. Saat mereka menemukan Suster Marga tergeletak pingsan, situasi langsung berubah tegang. Para suster panik dan mulai menyisir seluruh lantai untuk mencari Isa.
Isa yang ketakutan melangkah mundur, mencoba mencari jalan keluar. Namun tanpa sadar, ia justru masuk ke kamar Bunda Mirasol, sosok yang pernah datang di dalam mimpinya. Penasaran, ia pun membuka selimut dan ternyata seonggok mayat. Hingga tiba-tiba ia mendengar suara klakson. Lantas Isa pun mengintip dari jendela. Ternyata yang datang 2 orang polisi. Sontak Isa berteriak tapi suaranya nggak sampai. Lalu tiba-tiba Isa dihantam suster Drining dari belakang sampai pingsan. Sementara itu di lantai bawah 2 polisi menaruh curiga. Mereka menanyakan keberadaan Isa dan Thomas karena mobil milik Isa ditemukan terparkir di jalan tak jauh dari panti asuhan ini. Suster Melani dengan tenang mengatakan bahwa orang yang dicari polisi tidak ada di tempat ini. Tapi polisi bersikeras tetap ingin memeriksa. Lantas polisi itu pun minta dipertemukan dengan semua anak-anak di panti asuhan ini. Saat barisan anak-anak dikumpulkan, kehadiran Thomas tak bisa disembunyikan. Polisi langsung mengenali wajahnya dari laporan sebelumnya. Suster itu akhirnya ketahuan berbohong. Tapi belum sempat bertindak, tiba-tiba Alhasil 1 polisi tewas dan 1 suster juga ikut terbunuh. Melihat kawannya yang tewas, para suster langsung menyerang polisi yang tersisa. Ia dipukuli hingga akhirnya pingsan. Di kamar Bunda Mirasol, di bawah ranjangnya terdapat lubang besar, tempat di mana setan bersembunyi. Malam ini, mereka akan melakukan persembahan. Polisi yang pingsan tadi langsung diseret ke kamar tersebut untuk dijadikan korban pertama. Sementara itu, Isa menunggu gilirannya. Tak lama kemudian, Suster Helena kembali datang menghampiri Isa. Dengan tenang, ia memberitahu malam ini adiknya Thomas juga akan dijadikan persembahan untuk junjungan mereka. Rupanya, makhluk itu kelaparan. Mendengar kabar itu, Isa langsung menjerit. Huwag kang mag-alala kay Tomas. Singkat cerita, Thomas pun akhirnya dibawa ke ruang pemujaan. Di sana, para suster sesat mulai melantunkan doa-doa aneh supaya persembahan mereka diterima. Mahal na ina. Sementara itu, Isa yang menunggu giliran untuk persembahan, tiba-tiba matanya menangkap lemari di pojokan gerak-gerak sendiri. Lalu tiba-tiba, rupanya si Gabriel dengan cepat ia melepas ikatan dan mereka berdua buru-buru keluar dari ruangan itu. Namun mereka langsung dihadang dan ditodong. Suster Marga dengan tatapan dingin, suster itu berkata bahwa semua ini sudah ditakdirkan. Mereka semua memang seharusnya ada di tempat ini demi menyambut rencana besar kebangkitan Lilith dalam wujud manusia. Bahkan, kematiannya sendiri sudah tertulis di dalam naskah. Astagfirullah. Suster Marga yang fanatik bundir sebagai bagian dari ritual. Suara tembakan itu langsung menggembarkan seluruh panti. Di saat yang sama, polisi menubruk suster masuk ke lubang dan Thomas pun ikut dijatuhkan ke lubang tersebut, dijadikan tumbal hidup-hidup untuk menyenangkan iblis wanita itu. Sementara itu, Isa mengambil senapan suster Marga dan berjalan menuju ke kamar Bunda Mirasol, tempat semua mimpi buruk ini berasal. Di depan mereka setan itu menyantap jeruan suster Helena, tapi yang gelo, suster itu masih hidup. Katanya kejadian ini memang sudah tertulis dan dia sudah menyelesaikan perannya. Melihat kegeluan itu, polisi nyuruh Thomas segera bersembunyi. Astagfirullah lagi, kepala polisi itu langsung dimaam hidup-hidup. Tak lama kemudian, Isa masuk ke dalam ruangan, namun anehnya suster itu tidak melawan. Mereka justru seolah membiarkan Isa masuk, bahkan meletakkan senjatanya sendiri ke lantai. Lalu mereka pun pergi dengan tenang begitu saja. Melihat Thomas tidak ada di tempat, Isa segera turun ke lubang setan, berharap adiknya tidak kenapa-napa. Hingga sesampainya di bawah, Isa syok parah saat melihat tulang dan mayat berserakan di mana-mana. Rupanya lubang itu banyak lorong di dalamnya, dan di salah satu lorong, Isa melihat Thomas masih hidup, nyempil di bebatuan itu, tapi kakinya terkilir. Hingga sesaat kemudian mereka melihat setan yang melintas menjauh masuk ke salah satu lorong. Melihat itu, mereka segera menuju
menuju jalan keluar dan menyuruh adiknya memanjat tangga lebih dulu, sementara dia tetap berjaga-jaga di tempat. Hingga tak lama berselang terdengar langkah kaki mendekat. Lalu tiba-tiba Isa melihat setan di depan seperti ayahnya sendiri, dan untung saja tembakan Thomas tepat mengenai sasaran. Lantas setan itu pun langsung tumbang di tempat. Yang lebih aneh lagi, saat mereka keluar dari ruangan itu, para suster langsung berdiri rapi seperti sedang menyambut seorang junjungan baru. Padahal Isa sedang menodongkan pistol ke arah mereka. Tapi entah tak ada satupun dari mereka yang menunjukkan rasa takut. Tanpa membuang waktu, mereka pun bergegas pergi. Namun ketika melewati lorong, Thomas melihat anak-anak panti asuhan. Thomas yang tak tega meminta kakaknya membawa mereka semua. Isa yang awalnya ragu tapi menyadari itu keputusan yang tepat, ia pun kembali menjemput anak-anak itu. Sementara Thomas disuruh menunggu di lantai 1. Walang iwanan. Walang. Hingga tak lama berselang, tiba-tiba Thomas mendengar keributan di lantai atas. Sontak firasatnya langsung buruk. Lantas ia pun pergi menyusul. Dan betapa syoknya dia ketika melihat kakaknya sendiri berubah menjadi sosok mengerikan. Kini Isa bukan lagi manusia dan melahap anak-anak di panti asuhan itu. Rupanya semua sudah ditakdirkan, bahkan sejak awal segalanya telah tertulis jelas dalam lukisan-lukisan tua di dinding panti itu. Dan yang paling mencolok, sosok dalam lukisan itu mengenakan pakaian yang sama persis seperti Isa. Kehadiran Isa di tempat itu rupanya bukan kebetulan. Ia adalah bagian dari rencana besar yang telah disusun sejak lama. Dan kini semuanya terungkap. Tubuh Isa adalah wadah terpilih untuk kebangkitan Lilith, sang Dewi Rembulan. Semua kematian dan semua pengorbanan hanyalah jalan menuju satu tujuan, yaitu kelahiran ulang iblis wanita paling ditakuti sepanjang sejarah. Sementara itu nasib adiknya, anak-anak panti, bahkan Gabriel, semua tak pernah dijelaskan karena film berakhir. Film ini berjudul Lilim 2025. Kalau kalian suka dan terhibur, jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita horor lainnya. Thanks sudah nonton, kalian keren banget.